Tidak ada yang menyangka bahwa penyeberangan sungai biasa itu akan mengubah sejarah dunia selamanya. Tahun 1276, suku Kai sedang dalam pelarian panjang dari kejaran pasukan Mongol yang terus mendekat dari timur. Ratusan keluarga bergerak dengan kelelahan yang sudah melampaui batas tubuh manusia, dan di depan mereka berdiri sungai Frat yang deras dengan arus yang tidak bisa diprediksi. Pemimpin mereka, Sulaiman Shah, berdiri di tepi sungai itu memandang jauh dengan ekspresi yang hanya dikenali oleh putranya, Ertugrul, yang berdiri diam di belakangnya membaca kekhawatiran di bau sang ayah yang mulai membungkuk oleh usia. Dan tidak ada yang tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka bersama, karena di sungai inilah semua yang sudah dibangun Sulaiman Shah akan berakhir. Dan di sungai inilah semua yang akan dibangun Ertugrul dimulai. Malam sebelum kematiannya, Sulaiman Shah memanggil Ertugrul seorang diri. Ada sesuatu yang harus dikatakan, sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi. Di tengah malam ketika seluruh suku sudah tertidur kelelahan, Ertugrul menemukan ayahnya duduk sendirian di depan api unggun yang hampir padam. Matanya terbuka menatap bintang-bintang dengan pandangan seorang yang tahu waktunya sudah sangat dekat. Dan ketika Ertugrul duduk tanpa bersuara di sisinya, sang ayah akhirnya berbicara dengan suara yang rendah dan berat, menyampaikan 3 wasiat yang tidak pernah Ertugrul ceritakan kepada siapapun selama hidupnya. Karena kata-kata itu terlalu berat untuk diulang dengan sembarangan, terlalu sakral untuk dijadikan percakapan biasa. Wasiat yang kemudian menjadi kompas moral yang mengarahkan setiap keputusan besar Ertugrul dari hari itu hingga hari kematiannya sendiri. Puluhan tahun kemudian, Sulaiman Shah tidak mati ditikam musuh, tidak gugur di medan perang. Dia tenggelam dan justru itulah yang paling mematahkan hati Ertugrul. Keesokan paginya ketika rombongan mulai menyeberangi sungai Frat dengan hati-hati, arus yang semalam terlihat tenang tiba-tiba berubah ganas tanpa peringatan. Dan Sulaiman Shah yang berdiri di bagian paling depan untuk memastikan keselamatan rakyatnya terjatuh ke dalam air yang deras. Sebelum siapapun sempat bereaksi, Ertugrul yang malam sebelumnya masih mendengar wasiat sang ayah terjun tanpa berpikir, berenang melawan arus sekuat yang bisa dilakukan tubuhnya, berhasil menyelamatkan beberapa prajurit yang ikut terjatuh, tapi tidak ayahnya, tidak pemimpin yang sudah puluhan tahun mengemudikan suku Kaya melewati badai demi badai. Dan ketika tubuh Sulaiman Shah ditemukan dan dimakamkan di tepi sungai itu, di tanah asing yang bukan milik mereka, jauh dari manapun yang bisa disebut rumah, Ertugrul berdiri di depan gundukan tanah kecil itu sendirian, sambil mengepalkan tangannya. Dan dalam keheningan yang paling menyakitkan dalam hidupnya, dia membuat janji yang tidak diucapkan dengan suara. Janji apa yang Ertugrul buat di depan makam ayahnya, janji yang kemudian menggerakkan seluruh hidupnya. Ayahnya baru saja dimakamkan. Tanah makam itu masih basah. Dan saudaranya sudah mulai saling menatap dengan pertanyaan yang sama. Siapa yang akan memimpin sekarang? Belum kering air mata di wajah Ertugrul ketika Gundodo, kakak tertua yang selama ini selalu merasa paling berhak, mulai berbicara kepada para sesepuh dengan nada yang tidak bisa disalahartikan. Sementara Sungur Tekin yang paling keras dan paling suka perang bergerak mendekati para prajurit elit untuk mengukur loyalitas mereka. Dan Dundar yang paling pendiam justru membangun bisikan halus di antara keluarga yang paling berpengaruh dalam suku 3 kakak dengan 3 cara yang berbeda menuju satu tujuan yang sama. Sementara Ertugrul yang termuda berdiri di tepi makam ayahnya tidak bergerak, tidak berbicara, hanya mengamati semuanya dengan mata yang sudah menghapus kesedihannya dan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih tajam. Dan para sesepuh yang sudah puluhan tahun mengenal keluarga ini memperhatikan bahwa di antara keempat bersaudara yang sedang saling bermanuver itu, hanya satu yang tidak sedang bergerak menuju kekuasaan. Dan justru itulah yang membuat mereka berbisik satu sama lain dengan satu nama yang sama. Para sesepuh sudah memiliki nama dalam hati mereka, tapi keputusan itu belum diucapkan. Dan 3 kakak Ertugrul belum menyerah. Apa yang terjadi malam itu ketika para sesepuh berkumpul untuk memutuskan nasib suku Kai, dan mengapa keputusan mereka justru memicu konflik yang hampir memecah suku itu dari dalam. Para sesepuh berkumpul malam itu untuk memutuskan satu nama. Dan ketika nama itu diucapkan, 2 kakak Ertugrul langsung berdiri, meninggalkan pertemuan tanpa sepatah kata.
Pertemuan para sesepuh berlangsung hingga jauh malam dengan perdebatan yang tidak selalu diucapkan dengan suara keras, tapi yang terasa berat di setiap sudut tenda. Dan ketika akhirnya sesepuh tertua berdiri dan menyebut nama Ertugrul sebagai penerus Sulaiman Shah, Gundodu dan Sungur Tekin bangkit dan pergi tanpa menoleh. Sementara Dundar tetap duduk dengan senyum tipis yang tidak seorang pun bisa membaca artinya. Dan Ertugrul yang dipanggil masuk setelah keputusan, diambil berdiri di hadapan para sesepuh itu, bukan dengan wajah pemenang, bukan dengan dada yang membusung, tapi dengan ekspresi seorang yang baru saja menyadari betapa beratnya sesuatu yang baru saja diletakkan di pundaknya. Karena Sulaiman Shah tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan benteng, tidak meninggalkan peta jalan yang jelas. Yang ditinggalkannya hanya sebuah visi tentang takdir suku Kayi yang besar. Dan kini visi itu seluruhnya ada di tangan putra bungsunya yang baru saja kehilangan ayahnya 24 jam yang lalu. Tapi malam itu belum selesai, karena Gundodu yang pergi dengan diam ternyata tidak pergi untuk menerima keputusan itu. Dia pergi untuk merencanakan sesuatu yang jika berhasil akan membalikkan segalanya sebelum Ertugrul bahkan sempat memulai. Gundodu tidak muncul di pagi pertama kepemimpinan Ertugrul. Ketika fajar menyingsing, Ertugrul mengumpulkan seluruh suku untuk melanjutkan perjalanan. Kursi Gundodu kosong dan kekosongan itu dirasakan oleh semua orang. Karena semua tahu bahwa kakak tertua itu sedang bersama sekelompok prajurit yang paling lama mengabdi kepada Sulaiman Shah, berbicara dengan suara rendah di tempat yang cukup jauh untuk tidak terdengar tapi cukup terlihat untuk mengirim pesan yang sangat jelas kepada Ertugrul. Dan Ertugrul yang melihat ini dari sudut matanya tidak bereaksi, tidak mengirim utusan, tidak menggertak, karena dia sudah mengerti bahwa kepemimpinannya tidak akan dibangun dari konfrontasi yang bisa memecah suku di saat paling rapuh ini, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih sulit dilakukan oleh siapapun yang sedang marah atau takut. Kesabaran yang tidak goyah dan keputusan yang tepat di waktu yang tepat untuk menggerakkan 300 keluarga ini menuju satu arah yang belum pernah ada namanya di peta manapun Anatolia Barat Laut, tanah perbatasan yang tidak ada yang mau, yang berbatasan langsung dengan Bizantium yang sudah 1000 tahun berdiri. Tapi sebelum mereka bahkan sempat bergerak jauh, kabar yang paling menakutkan tiba dari pengintai di garis belakang pasukan Mongol, bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan dan jaraknya jauh lebih dekat. Apa yang Ertugrul putuskan dalam hitungan menit yang menentukan nasib 300 keluarga itu. Pengintai datang berlari dengan wajah pucat pasukan Mongol lebih dekat dari yang siapapun bayangkan. Dan semua mata langsung tertuju kepada Ertugrul yang baru sehari menjadi pemimpin. Tapi pengintai terpercaya Ertugrul sudah menghitungnya dengan cara yang diajarkan Sulaiman Shah bertahun-tahun lalu. Jumlah pasukan Mongol yang mendekat jauh melampaui kemampuan suku Kayi untuk melawan secara frontal. Sementara di luar para perempuan sudah mulai menggendong anak-anak dan mengemas beban paling penting tanpa diperintah. Disinilah untuk pertama kalinya terlihat perbedaan antara Ertugrul dan semua yang pernah memimpin Kayi sebelumnya. Karena alih-alih memerintahkan pelarian penuh yang akan menguras tenaga dan meninggalkan jejak jelas bagi Mongol, dia memilih strategi yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Dia membelah rombongan menjadi 3 jalur berbeda yang bergerak dengan kecepatan berbeda, menciptakan kebingungan jejak yang akan membuang waktu berharga pasukan Mongol. Sementara jalur utama yang membawa perempuan dan anak-anak bergerak di bawah perlindungan Alp-Alp terbaik yang dipimpin langsung oleh Ertugrul sendiri dari garis paling belakang bukan paling depan. Strategi itu berhasil, tapi harga yang harus dibayar oleh seseorang yang paling dekat dengan Ertugrul dan yang kehilangannya mengubah sesuatu di dalam diri sang pemimpin baru itu selamanya. Siapa yang jatuh dalam pelarian malam itu? Mereka berhasil lolos dari Mongol, tapi yang menunggu di depan tidak kalah berbahayanya. Istana Seljuk yang tidak pernah menerima siapapun tanpa syarat. Setelah pelarian malam yang menguras segalanya, rombongan Kayi akhirnya memasuki wilayah Kesultanan Seljuk Rum dengan tubuh yang kelelahan dan hati yang masih menanggung duka ganda. Kehilangan Sulaiman Shah dan kehilangan yang terjadi malam pelarian itu. Dan ketika utusan Sultan Seljuk datang menghadang rombongan dengan pandangan meremehkan kepada gerombolan berdebu yang dipimpin pemuda, yang bahkan belum membuktikan apapun, Ertugrul turun dari kudanya dengan tenang, menatap utusan itu tepat di matanya.
dan berbicara dengan kalimat yang tidak ada yang menduga akan keluar dari mulut seorang pemimpin suku kecil yang sedang dalam posisi meminta perlindungan. Kami tidak datang meminta, kami datang menawarkan. Utusan Sultan itu terdiam, lalu berbalik dan berkuda kembali ke istana dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Apa yang kemudian terjadi ketika Ertuğrul menghadap langsung Sultan Seljuk? Dan mengapa Sultan yang paling berkuasa di Anatolia itu justru yang lebih membutuhkan Ertuğrul dari yang sebaliknya? Sultan Seljuk menawarkan 3 wilayah kepada Ertuğrul. 2 diantaranya subur, aman, dan menggiurkan. Ertuğrul memilih yang ketiga, yang tidak ada yang mau. Di hadapan Sultan Alaeddin yang duduk di singgasananya dengan para penasihat di kanan kirinya, Ertuğrul berbicara bukan seperti pemimpin suku kecil yang baru kehilangan ayahnya dan baru lolos dari kejaran Mongol, tapi seperti orang yang sudah lama tahu apa yang dia mau dan tidak butuh waktu lama untuk memutuskannya. Dan ketika Sultan menyebutkan Soğut sebagai pilihan ketiga, tanah perbatasan berbahaya yang berbatasan langsung dengan Bizantium, tanah yang sudah berkali-kali ditawarkan kepada pemimpin lain dan selalu ditolak karena tidak ada yang cukup nekat untuk tinggal di sana. Para penasihat Sultan saling bertukar pandang dengan ekspresi yang sama, sementara Ertuğrul menjawab tanpa ragu, "Kami ambil yang itu," karena dia melihat sesuatu di tanah yang tidak ada yang mau itu, yang tidak dilihat oleh siapapun di ruangan tersebut, bahwa kerajaan terbesar selalu lahir bukan dari tanah yang paling nyaman, tapi dari tanah yang paling menantang. Tapi perjalanan ke Soğut belum selesai, dan malam sebelum mereka tiba, Gündoğdu yang selama ini berdiam diri akhirnya bergerak dan melakukan sesuatu yang memaksa Ertuğrul berdiri di persimpangan paling sulit dalam hidupnya, memilih antara saudara atau suku. Apa yang dilakukan Gündoğdu malam itu? Mereka akhirnya tiba di Soğut. Tapi malam pertama di Tanah Baru itu bukan malam yang tenang, karena Gündoğdu akhirnya bergerak. Ketika tenda-tenda pertama berdiri di Tanah Soğut dan anak-anak yang kelelahan akhirnya tertidur, Ertuğrul menerima kabar dari Turgut Alp yang berbisik dengan wajah tegang bahwa Gündoğdu sudah mengirim utusan diam-diam kepada beberapa pemimpin suku tetangga, bukan untuk memperkenalkan diri, tapi untuk menawarkan sesuatu yang jika berhasil akan mencabut otoritas Ertuğrul sebelum akarnya sempat tertanam di Tanah Soğut ini. Dan Ertuğrul yang mendengar kabar itu tidak marah, tidak memanggil Gündoğdu dengan keras, tidak mempertontonkan konflik di depan rakyat yang baru saja menemukan tanah baru mereka, melainkan berdiri, mengenakan jubahnya, dan berjalan sendiri ke arah tenda kakaknya di kegelapan malam itu. Karena ada percakapan yang sudah terlalu lama ditunda, dan yang hanya bisa diselesaikan antara 2 bersaudara tanpa saksi. Apa yang terjadi di dalam tenda Gündoğdu malam itu? Percakapan antara 2 bersaudara yang menentukan apakah suku Kai akan bersatu atau hancur sebelum sempat memulai. Dan keputusan apa yang Ertuğrul ambil setelah keluar dari tenda kakaknya yang mengejutkan seluruh suku keesokan paginya. Saksikan episode 2, karena disitulah Ertuğrul untuk pertama kalinya menunjukkan kepada dunia bahwa dia bukan hanya penerus Sulaiman Shah, tapi pemimpin yang jauh melampaui bayangannya.